Dari Manado, kita menuju Kabupaten Minahasa, Danau Tondano, Remboken, Kakas, Lagowan Barat, memasuki Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Ratahan, Belang, Ratatoto, Kota Bunan, Tutuyan, Nuangan, memasuki Bolaang Mongondo Selatan, Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, Pinolosian, Kebolang Uki, Posigadan, memasuki Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan akan beristirahat di kota Gorontalo. Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada perjalanan kali ini, setelah melewati kota Gorontalo, maka saya akan melewati Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten yang tertua di Sulawesi. Berikut sedikit profil. Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami 3 kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Bawalemo. Pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango. Dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1750,83 km persegi dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo, yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk. Sejarah. Hari lahir Kabupaten Gorontalo ditetapkan pada tanggal 26 November 1673. Penetapan ini didasarkan pada penandatanganan perjanjian ikatan keluarga 5 kerajaan yang disebut Uduluwo Limolo Pohalaa. Kelima kerajaan tersebut yakni Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bawalemo, dan Antinggola. Kelima kerajaan tersebut selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum Limolo Pohalaa dengan 4 unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978, ibu kota dipindahkan ke Limboto. Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 191 desa. Pada tahun 2017, luas wilayahnya mencapai 1750,83 km persegi dan jumlah penduduk 391.944 jiwa dengan sebaran penduduk 223 jiwa per kilometer persegi. Setelah dimekarkan hingga tahun 2011, jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo menjadi 19 kecamatan, yakni Asparaga, Dungalio, Batu Daa Pantai, Pilato, Bilubu, Boliyohuto, Bongomeme, Limboto Barat, Pootilango, Pulubala, Tabongo, Telaga Biru, Talaga Jaya, Tibawa, Tilango, dan Tolangohula. Jumlah penduduk Kabupaten
Gorontalo berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 sebanyak 350.988 jiwa dengan distribusi penduduk menurut kecamatan bervariasi dari yang terendah sebesar 2,14% di Kecamatan Biluhu hingga yang tertinggi sebesar 12,82% di Kecamatan Limboto. Agama mayoritas yang menurut penduduk Kabupaten Gorontalo adalah Islam 99,44%. Kondisi wilayah. Di wilayah Kabupaten Gorontalo terdapat Danau Limboto. Danau ini memiliki kedalaman antara 5 hingga 8 meter dan menjadi kawasan alternatif bagi para pengunjung atau wisatawan untuk menikmati aktivitas memancing, lomba berberahu, ataupun berenang. Selain itu, mereka juga dapat menikmati ikan bakar segar yang disediakan oleh masyarakat nelayan setempat dengan harga yang relatif murah. Sangat disayangkan, Danau Limboto dari tahun ke tahun telah mengalami degradasi. Pada tahun 1999, luasnya mencapai antara 1.900 sampai 3.000 hektar dengan kedalaman 2-4 meter. Atau Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2000. Pada tahun 1932, luas perairan ini mencapai 7.000 hektar. Potensi wilayah Kabupaten Gorontalo tersebar pada 19 kecamatan yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan lain-lain. Visi Gorontalo gemilang, mandiri, menuju masyarakat madani. Misi membangun manusia tangguh dan produktif. Tata kelola pemerintahan bersih, dinamis, dan terpercaya. Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas. Meningkatkan infrastruktur wilayah, buka konektivitas. Membangun berbasis kependudukan dan adaptasi ke perubahan iklim. Target penanganan kemiskinan pemerintahan Kabupaten Gorontalo dilakukan melalui penelusuran berbagai kondisi real dan data potensi yang ada di seluruh organisasi perangkap daerah atau OPD se-Kabupaten Gorontalo. Target peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan strategi empowerment ini digenjot melalui potensi yang ada di setiap wilayah kecamatan. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mendongkrak potensi daerah dengan sistem kewilayahan. Menjadikan wilayah Telaga dan sekitarnya sebagai pusat perdagangan dan pemukiman ekonomi kreatif. Menjadikan wilayah Limboto dan sekitarnya sebagai Madinatul Ilmi, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Menjadikan wilayah Isimu dan Pulau Bala sebagai pusat perhubungan, perdagangan, dan industri. Menjadikan wilayah Boliyohuto sebagai pusat pertanian dan agroindustri. Menjadikan wilayah Batu Da'a sebagai pusat peternakan dan perikanan. Setiap pusat perdagangan, pemukiman, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, pertanian, peternakan, dan perikanan terkoneksi satu sama lain dengan mengandalkan pelabuhan laut atau transportasi darat dan atau udara. Penanganan kemiskinan. Isu penanganan kemiskinan saat ini mendapat perhatian cukup serius dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari terus dilaksanakannya program percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi. Sebab, jika tidak ditanggulangi, akan dapat mengganggu pembangunan secara global. Program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan 3 program prioritas, meliputi 1. Pembangunan manusia, 2. Ketahanan ekonomi dan perkembangan wilayah, 3. Pemerintahan transformatif dan ketahanan iklim. Potensi. Karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki potensi pengembangan kawasan budidaya, perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan sektor lain yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. 1. Sumber daya kelautan, 2. Sumber daya mineral, 3. Sumber daya kehutanan, 4. Sumber daya pertanian, 5. Sumber daya peternakan, 6. Sumber daya pariwisata. Fokus. Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan, pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan fokus pembangunan yang dijabarkan melalui visi dan misi pembangunan. Untuk pencapaiannya, terdapat beberapa target yang ditetapkan meliputi upaya optimalisasi kebutuhan dasar yang dikaji sesuai kondisi yang dimiliki daerah. Visi Kabupaten Gorontalo Gemilang untuk mewujudkan masyarakat madani. Misi 1. Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat, dan berkarakter. 2. Memantapkan pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis. 3. Mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian. 4. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup. 5. Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah. A. Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat, dan berkarakter. Tercipta sumber daya manusia cerdas dan sehat. Terciptanya sumber daya manusia yang berkarakter kompetitif. Terbangunnya sinergitas antara institusi pemerintahan. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan. B. Mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian. Meningkatkan kondisi ekonomi wilayah, berkembangnya sektor-sektor unggulan daerah, menguatnya ketahanan pangan daerah, kuatnya daya dukung infrastruktur wilayah. C. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup. Integritas kependudukan dengan kebijakan pembangunan. Penciptaan lingkungan yang lestari. D. Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah. Meningkatnya kemitraan bersama yang mendorong percepatan pembangunan.